Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Nabila. Pada kesempatan kali ini kita memasuki bab kedua pada materi MTCNA ya teman-teman, yaitu about router OS dan router boot. Langsung saja di sini kita akan belajar mengenai router OS dan router boot, kemudian router OS feature, router boot name, router boot type, dan kita juga akan belajar arsitektur router boot ya teman-teman. Langsung saja. Nah, di sini MikroTik router OS. Itu basicnya itu OS ya teman-teman. Sistem operasi yang digunakan oleh perangkat MikroTik itu router boot. Di sini bahwasanya MikroTik itu dibagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu software dan hardware. Nah, software ini contohnya seperti router boot. Router boot ini merupakan perangkat fisiknya. Nah, sedangkan yang hardware-nya ini itu router OS atau software OS. Itu seperti Linux ya teman-teman. Nah, kenapa sih router OS ini dapat diinstal di PC atau sebagai virtual machine? Nah, karena ketika install di PC, kita dapat custom, misalnya prosesornya berapa, harddisknya apa, dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa search MikroTik X86 byte. Ini merupakan produk MikroTik OS, yaitu MikroTik ini merupakan jenis router OS ya teman-teman, yaitu MikroTik X86 bit. Kemudian router boot. MikroTik yang router bootnya ini merupakan hardware ya teman-teman. Ini mengarah pada perangkat fisiknya. Seperti ini contohnya. Nah, kita sudah tahu bahwa MikroTik itu banyak sekali fitur-fiturnya. Jadi, dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS ya teman-teman. Nah, segala fitur bisa terdapat pada suatu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Jadi segala fitur pada MikroTik itu bisa tersedia atau tergabung dalam satu perangkat saja atau bisa juga memiliki perangkat pecahannya. Jadi router boot ini dibuat untuk menjalankan sistem operasi router OS. Jadi jika ingin menggunakan yang lebih simpel, bisa dengan router OS yang di dalamnya sudah ada input router OS dan semua fiturnya. Sedangkan router OS itu kalian dapat custom sendiri jika kalian ingin perangkat pecahannya. Kemudian di sini kita bisa search wireless MikroTik ya teman-teman. Nah, seperti ini merupakan wireless MikroTik, jadi dia tidak membebani router. Jadi dipecah lagi dengan perangkat tersendiri yang dikhususkan sesuai kategorinya. Kemudian di sini kita masuk materi yang berikutnya, yaitu router OS feature atau fitur router OS ya teman-teman. Nah, di antaranya fiturnya ini dapat tertanam pada satu perangkat atau bisa dipecah menjadi perangkat yang terfokus. Misalnya wireless, namanya itu bisa CHP, wireless, dan lain-lain. Nah, di sini terdapat 7 fitur ya teman-teman. Yang pertama itu ada support network, yaitu ada wireless network atau nirkabel. Wireless ini sudah tertanam pada MikroTik, punya ada yang diperuntukkan untuk indoor ataupun outdoor ya teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu ada routing. Routing ini ada dua macam ya teman-teman, yaitu ada routing yang statik dan dinamik. Nah, yang dinamik ini contohnya seperti OSPF, BGP, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga terdapat firewall dan NAT. Firewall ini merupakan protek amanan MikroTik. Fitur ini dapat digunakan untuk mengeblok website atau mengatasi serangan internal
internal, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan NAT ini merupakan untuk mentranslate IP ya teman-teman. Kemudian yang ketiga terdapat QoS. QoS ini biasanya digunakan untuk bandwidth management ya teman-teman. Kemudian yang kelima terdapat point-to-point tunneling. Dapat digunakan untuk meremote ya teman atau remote. Kemudian yang keenam terdapat user management. Ini misalnya DHCP ya teman-teman. Ini DHCP ini agar dapat IP secara otomatis. Ini seperti proxy, contohnya itu seperti web proxy. Kemudian ini hotspot. Hotspot ini misalnya ada klien yang connect, dapat kita berikan portal autentifikasi user passwordnya. Kemudian terdapat radius dan lain-lain. Yang ketujuh itu terdapat tools. Tools ini dapat digunakan sebagai uji coba ya teman-teman. Nah, di sini terdapat name, type, arsitektur, router boot. Nah, untuk nama dari router boot ini terbagi menjadi 3 ya teman-teman, yaitu yang pertama berdasarkan seri atau kelas router, itu terdapat 7. Kemudian yang kedua itu berdasarkan jumlah slot mini atau PCI itu atau wireless itu 1. Kemudian berdasarkan jumlah port Ethernet itu terdapat 6 ya teman-teman. Selain itu, pengkategorian nama juga dapat berdasarkan kata. Contohnya ini pada words ya teman-teman. Kemudian yang ketiga juga bisa berdasarkan exceptional naming. Kemudian yang keempat berdasarkan bisa disesuaikan dengan tahun pengembangannya, dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Contohnya seperti RB600, RB800, RB1000, dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini. RB1000 mikrotik seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke router board yang tipe ya teman-teman. Nah, jika di belakangnya ini terdapat UI itu merupakan fitur boot. Nah, sedangkan yang ND ini fitur wireless-nya. Kemudian yang TC ini jenis casing atau belakang perangkat. Nah, untuk kode lainnya itu pada router boot itu terdapat seperti U, to support port USB. Kemudian kode A itu memori lebih tinggi dan level lisensi lebih tinggi, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, arsitektur router boot ini dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Software atau OS untuk setiap arsitektur itu berbeda. Nah, untuk melihat arsitektur mikrotik lebih lengkapnya, teman-teman bisa buka pada www.mikrotik.com atau mendownload ya teman-teman. Seperti ini. Cukup sekian materi mikrotik kali ini. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi kita kali ini about router OS dan router boot. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa pada video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.